Kalau logosentris identik dengan kebenaran yang tunggal dan absolut, lantas setelah logosentris apa? Ya post logosentris. Kalau apa yang kita omongin bener, kamu yang denger jangan baper. Fik. Jadi gini Fik, ada case di instansi yang kebetulan tak ikutin. Ya ini masalah konflik antara pimpinan dengan anggotanya. Nah, kebetulan Fik, kasusnya gini. Aku itu kan dekat dengan kedua orang ini. Kemudian ketika aku dekat dengan anggotanya, itu pimpinan itu menuduh saya itu secara sembarangan. Jadi mengatakan mengechat saya, menuduh bahwa saya mengerjakan tugas anggota ini kayak gitu. Itu gimana, Fik? Oke, bentar. Iya. Iya, aku urusin dulu ya. Ini kan ada pimpinan nih. Iya. Ada salah satu anggota, salah satu anggotanya lah ya, atau bawahannya. Kamu deket sama dua-duanya. Iya. Terus pimpinannya nuduh kamu ngerjain projectnya si bawahannya itu. Ini maksudnya gimana nih? Kok tiba-tiba langsung nuduh? Iya, mungkin ya gara-gara saya itu sering ketemu dengan anggotanya itu di instansi itu. Jadi polanya istilahnya kecemburuan sosial ya ini ya? Mungkin itu gitu kecemburuan ya? Sosial kayak gitu. Terus yang jadi masalah? Selain daripada ini? Yang jadi masalah, kenapa kok tiba-tiba ngechat saya itu dengan bahasa yang tidak sopan, pertama. Kemudian kesannya itu chatnya menghakimi. Kedua, dia memanggil anggotanya dengan sebutan nama langsung. Biasanya kan secara normatif, itu kan harus minimal lah memanggil dengan Ustadz atau Pak. Seperti itu. Berarti pendidikan nih Ustadz soalnya. Mungkin kayak gitu. Minimal harus memanggil dengan sebutan itu. Gitu. Kemudian poin terakhirnya, kenapa kok ini sebagai pimpinan itu membeberkan aib anggotanya kepada saya, gitu loh. Posisinya kamu apa nih? Posisinya sebutin ya? Ya mungkin apa? Maksudnya kan kan berarti kamu sama-sama anggota dong sama orang ini. Kalau misal kamu ini dianggap kalau misal orang itu dianggap bermasalah karena menceritakan aib anggotanya. Iya. Nah, tapi kalau memang ternyata kamu ini sama-sama bawahan nggak ada masalah menurutku. Posisinya sebenarnya nggak sama-sama bawahan sih. Ya saya itu gampangannya sebagai murid dari anggota dan pimpinannya itu. Nah, jadi keduanya itu sama-sama punya posisi sebagai guru gampangannya. Ya masalah kampus nih guys, ya masalah kampus lah. Kita nggak mau nunjuk siapa ya. Ini case-nya seperti ini. Intinya. Nah, dari awal dulu ya. Yang pertama kecemburuan sosial. Ya, pertama kecemburuan sosial. Yang kedua tadi apa? Si bapak atau si jangan bapak ya. Kalau bapak kan ke gender kan ya. Gender. Lebih ke si pimpinan. Itu langsung nyebut nama. Emang masalahnya di mana, Bu? Maksudnya nyebut namanya masalahnya di mana? Ya kan wajar dong. Misal nih si Amin ya, aku pimpinan nih. Loh. Bil, kamu ngerjain proyeknya si Amin. Masalahnya di mana? Kan gak ada masalah kan? Sebenarnya gini loh. Itu sebenarnya menyangkut etika juga sih. Ya misalnya loh ya, ada seorang guru atau guru terhadap muridnya. Ketika guru itu menghubungi muridnya ini dengan diksi menggunakan nama dari guru lain. Oh, kamu ada hubungan apa dengan guru A tanpa menyebutkan kata Pak atau Ustadz gitu kan. Itu kan secara normatif itu nggak sopan, Fik. Gitu ya? Iya. Karena dia itu ibaratnya masih kalau istilahnya itu ya kayak tidak menghargai guru ini gitu kan. Okay. Dan masih ada tingkatan gitu kesenjangan gitu loh antara atasan sama bawahannya. Jadi meskipun umurnya ini masih muda, pimpinannya ini pimpinannya lebih muda daripada anggotanya tadi. Kan secara etika normatifnya itu kan tidak sopan seperti itu. Oh masa kok padahal sesama menjabat di instansi terkait, hanya yang membedakan adalah jabatannya lebih tinggi aja. Si muda ini ya. Masa kok dengan jabatannya yang lebih tinggi itu dengan semaunya memanggil anggotanya itu tanpa sebutan Pak.
tanpa sebutan apa namanya Pak atau ya, Ustadz, atau langsung nama aja. ya, atau apa ya, untuk menghargai ya, untuk si menghargai bawahannya ini ya. Terus apalagi bilang ke kamu yang notabene sama-sama mahasiswanya. Ya, notabene itu. Jadi sih ini ya agak ini, misalnya gini, Bill. Kalau kita ngomong normatif emang repot ya. Maksudnya pertama masalah lebih tua dengan lebih muda. Iya. Iya kan? Gak bisa dong. Misalnya aku pimpinan nih. Aku pimpinan terus punya anak buah lebih tua. Gak mungkin kan. Misal namanya Supri. Supri sini. Gitu kan gak mungkin kan. Pasti kan paling gak kan Pak Supri bisa minta tolong ini. Itu masalah etika ya. Ya, masalah etika. Kemudian yang kedua. Tapi kan kalau ngomong langsung, Bill. Ini kan konteksnya gak ngomongin langsung. Tapi parahnya di belakang. Ngomongin orang. Iya. Parahnya itu di belakang. Dan parahnya sama mahasiswanya sendiri. Ya, pimpinan ngomongin orang gimana? Gampangannya gini loh. Ketika ada guru, maksudnya sesama guru ngomongin memanggil nama kepada maksudnya memanggil guru dengan nama asli di depan mahasiswanya, itu akan terdoktrin enggak terdoktrin sih, maksudnya teringat sama mahasiswanya bahwa oh ini namanya ini berarti bisa dong dipanggil kayak gitu. Iya, lebih ke arah kayak ya udahlah, Pak itu enggak sepenting itu gitu kan ya. Itu kan sama aja tidak menghargai Pak ini, guru ini gitu. Ini ya, itu masalah hierarki ya. Maksudnya itu kan masalah hierarki ya, jabatan kan, masalah tingkat jabatan kan. Kalau di KBBI kan hierarki itu. Tapi gini, emang di Indonesia ini yang nggak bisa ditinggalin itu norma-norma yang ada sih. Misal kayak lebih tua tadi. Kalau aku contohin tadi kan, kalau aku pimpinan punya bawahan namanya Supri lebih tua dari aku, kan nggak mungkin langsung Supri sini gitu kan. Atau aku minta tolong ke bawahanku yang lain, misal kamu lah bawahanku. Bill, kan karena kita temen ya, Bill, tolong panggilin Pak Supri dong. Nggak mungkin kan aku langsung Bill panggilin Supri, nggak mungkin. Sekalipun aku lebih muda, sekalipun aku bosnya, kan gitu. Menurut aku, Bill, itu nggak ada masalah. Selagi memang orang ini tadi penganut norma yang seperti itu. Norma yang seperti itu maksudnya ya kalau gua atasan ya, kalau aku atasan ya udah sah-sah aja manggil nama bawahan di depan siapapun. Nah, yang PR mungkin kalau si orang tadi itu nggak terima kalau digituin. Mana nggak maksud gue? Ya, misal nih, anggaplah gini. Kamu bawahan nih, kamu paling bawahan ya anggota. Terus si yang bapak yang lebih tua tuh supervisor. Kemudian si bapak kepala tadi tuh dia manajer. Nah, dia minta ke kamu nih, supervisormu nih bego dia, atau kamu jangan ngerjain project si supervisormu ini gitu. Nah, yang jadi masalahnya dia kan panggil nama langsung. Nah, tapi kalau misal nanti si manajer ini kan pasti punya atasan tuh, anggaplah CEO-nya. CEO-nya langsung ngomong ke kamu. Siapa ya? Anggaplah namanya si Amin nih, namanya Amin. Manajernya itu namanya Amin kan. Kamu nggak usah ngerjain projectnya si Amin. Ngomong gitu ke kamu. Terus kamu lapor nih ke Amin. Terus Amin nggak terima. Nggak bisa, CEO-nya lebih muda dari aku, nggak sopan dia. Repot, ya kan? Case-nya hampir sama kan? Sama, cuman bedanya tuh dia siap nerima itu nggak? Ketuamu tadi atau pimpinanmu tadi siap nggak kalau ada orang lain yang seperti itu? Kalau secara kasus yang ada loh ya, nggak siap kan? Artinya dia nggak terima kan? Kalau misalnya dia dipanggil langsung. Soalnya dari kasus yang misalnya aku kan pernah diajar sama si bos ini, si bos lah gampangannya, pernah diajar. Kita manggil dengan sebutan bos itu dengan nama asli, atau kita tidak menurutinya itu, dia marah. Itu? Iya, marah. Ya ini nggak? Pendekatannya top down nggak sih? Top down gitu, iya. Apa ya, kayak keputusan itu apa kata yang di atas? Iya. Lu yang di bawah tinggal kerjain gitu. Itu kan sistem yang salah kan, Fit? Kayak gitu. Apakah itu masih masuk dalam hal normatif atau enggak kayak gitu? Gimana? Kalau menurutmu? Gimana, Fit? Gini, pendekatan top down dan hierarki dan bagaimana Indonesia menjunjung hierarki itu tinggi. Nilainya tinggi, poinnya tinggi. Misal kita ngomong sama orang yang lebih tua, itu ada aturannya. Ya, benar. Ya kan, misal ngomong sama bapak atau ngomong sama kakek. Ada sebutan kalau ayah atau bapak gitu. Bapak ya. Itu kalau ngomong kan kita pakai jenengan. Jenengan. Kalau di Jawa kita pakai jenengan. Enggak tahu ya kalau di suku lain. Cuman kan jenengan. Kalau enggak mungkin dong kamu ke bapakmu, "Pak, kamu besok berangkat enggak ke kantor?" Kan enggak mungkin. Itu aneh, pasti itu aneh. Gitu. Dan enggak sopan gitu, enggak sopan. Nah, itu kan ada hierarki, ada jenjang. Kamu bisa panggil sampean.
bisa panggil awakmu. Tapi kalau kon ini bisa aja, cuman biasanya pakai awakmu kalau antar temennya. Iya, gitu. antar temen Tapi kalau awakmu. kayak yang bawah kon gitu kan. Kon. Repot kalau yang bawah ke atas manggil kon ya kan. Pak, kon meni budal. Itu kan nggak mungkin. Kon meni budal lah nang del Arema kan nggak mungkin. Gitu kan. Kan nggak mungkin. Jadi ada hierarki itu. Nah, lucunya beberapa itu mulai ditinggalkan. Hierarki yang sedemikian itu mulai ditinggalkan oleh kalangan-kalangan setelahnya atau mungkin generasi milenial Gen Z itu mulai ninggalin itu. Nah, tapi mereka memakai itu pada diri mereka. Maksudnya gini, misal mereka lagi jadi atasan nih. Oh iya, paham. Mereka pakai itu. Pakai itu. Oh, kamu harus pakai jenengan. Tapi kalau saya ke mereka itu enggak peduli, gitu. bebas. Mereka bisa aja manggil yang kasusnya tadi kan. Bener. Dia ketua, tapi yang bawahnya ini lebih tua, dia manggil aja langsung nama. Dia lepas itu. Nah, PR-nya di Indonesia rata-rata seperti itu. Seperti itu gitu. Rata-rata gitu. Orang tua nih, misal ke anak, itu kan polanya top down kan. Anak mau sekolah di mana, yang membuat keputusan nih bapak sama ibu. Ya, enggak anak gitu ya. Bukan anak kan. Anak tinggal melaksanakan. Ya kan? Hierarkinya orang tua di atas, anak di bawah. Tapi karena pola top down tadi itu nggak berlaku atau hanya berlaku pada mereka. Ya, paham. Soalnya masih ada hubungan gitu ya. Betul. Tapi faktanya itu nggak boleh dilakukan oleh orang lain. Kadang seperti itu, Bil. Itu sering banget terjadi. Itu masalah. Gitu. Jadi kalau aku lihat kasus yang di kamu ini, ya biasa aja. Maksudnya biasa aja. Ya emang lumrahnya seperti itu gitu. Emang di Indonesia kayak gitu kan. Malah justru yang aneh kalau nggak ada yang nggak seperti itu gitu. Aneh malah kalau bos kok bos punya sopan santun itu aneh. Nah, soalnya kasus gini loh, aku kan pernah ngajar di sebuah instansi juga kan. Pernah ngajar. Dan itu kebetulan kepala sekolahnya itu memanggil anggotanya itu. Kepala sekolah gitu, instansi sekolah gitu ya. Kepala sekolah memanggil anggotanya itu dengan Pak. Dan itu kan sama. Dari anggota ke atasan itu sama-sama memanggil Pak atau Bu gitu kan. Nggak ada perbedaan kayak gitu. Itu kan mungkin contoh yang bisa kita ambil pelajaran yang anehnya gitu kan. Ya apa ya? Emang profesional kan? Profesional. Meskipun kamu lebih muda, ya kan? Tapi tetap dipanggil dengan hal sopan. Yang kasusku kayak tadi itu kan enggak. Dan itu terjadi di instansi apa nih? Ntar sensor ya Mas. itu ini emang kadang gitu ya, akademisi itu gitu Bil, ngomong gitu ya. Misal mereka ngomongin ilmu gitu kan, ngomong A, B, C, D, terus dibantah pakai ilmu nih, nggak terima gitu. Alasannya kamu ini bantah ke dosennya, bantah gitu. Ke ini, nggak punya akhlak kamu. Nggak punya akhlak kayak gitu. Padahal kita ngomong ilmu, ya kan? Benar. Giliran orangnya, ketika sesama itu bebas saja gitu. Bebas aja, dan juga parahnya mengatasnamakan ilmu juga gitu. Nah itu. Ya mungkin gini loh, Fik. Kan benar dari kata kamu tadi kan, masalah dosen ini mengatasnamakan ilmu. Oh kamu bantah, saya jangan dibantah kayak gini. Tapi ketika dia menerapkan ke bawahannya, dia juga mungkin mengatasnamakan ilmu. Ilmu juga bebas mau dibantah apa enggak gitu kan? Ya sama itu terjadi di setiap lini, Bil. Misalnya orang tua nih, instansi orang tua nih ya, ini orang tua ngomong nih ke anak, oh kamu kuliah aja gitu ya, kemana? Kuliah mau ambil jurusan apa? Misal orang tanya. Tapi orang tuanya udah punya keyakinan nih, anaknya harus ambil jurusan pendidikan. Iya. Sementara anaknya sukanya di katakanlah DKV lah dia. Aku pengen DKV. Terus orang tuanya nggak bisa. Kamu harus pendidikan. Kemudian si anak itu ngasih alasan dengan berbagai macam alasan. Tetap nggak diterima ya? Nggak diterima. Dia bilang, kamu ini jangan mentang-mentang kamu sudah ini nggak nurut sama orang tua. Itu kan sering gitu. Itu sebenarnya kayak gitu. Ada kan? Iya ada. Kasusku juga kayak gitu. Ya, itu kayak gitu. Dan itu umum, lumrah terjadi di Indonesia. Malah aneh kalau orang tua itu tanya gitu. Nah, Bapak lihat kamu bakat deh musik, kamu nanti kuliah di ISI ya gitu kan. Iya. Biar belajar musik sekalian. Itu aneh itu. Itu Bapak aneh. Itu Bapak kok gak Indonesia banget itu. itu gak cinta tanah air itu Bapak. Aduh. Harusnya Bapak Indonesia dong. Perintah seenaknya ke anak gitu kan. Atau guru Indonesia gitu kan. Seenaknya gitu ke muridnya. Berarti gini ya, Bik. Kalau menghadapi kasus seperti itu, sebagai akademisi itu gimana? Kalau aku bilang, ini kan opini ya, opini nih. Ntar dipotong ya kan, terus disebarlaskan nggak gini. Kalau aku ngadepi kasus seperti itu, ini kan tuduhan pertama sebelum jauh ya, sebelum nanggepi ini tadi,
tuduhan project itu bener nggak? Kan katanya kamu ngerjain project si ini kan? Enggak benar. Sebenarnya kan ada sebuah kasus kan, maksudnya aku sama si dosen anggota tadi itu, ya Allah kok dosen, makin kebongkar. Gimana? Si dosen ini itu sering ketemu memang, tapi ketemunya itu di ranah instansi masih gitu. Oh gitu. Dari ketemu di ranah instansi itu, kan sering lihat sama pimpinan ini. Ya, urusannya apa nih? Urusannya beda lagi, bukan proyek ini, melainkan proyek yang lain, kayak gitu. Lain. Dan poinnya kenapa kok nggak tanya secara baik-baik? Ya. Kenapa ketika tanya ke saya itu langsung menjudge semacam-macam? Oh. Ya gini sih. Poinnya gitu. Kalau aku gini, misal dituduh ya, dia nuduh kan, asumsi kan, zone, ya kan. Kalau kata orang-orang itu zone kan, zone. Ya nggak aku tanggapi Bil, karena ya yang panas biar panas gitu. Maksudnya kan aku kan nggak ngapa-ngapain kan. Ya benar. Aku nggak macam-macam ya kan. Aku nggak melanggar aturan-aturan akademik. Ya. Ya udah selagi aku nggak melanggar. Ya, meskipun saya tahu loh ya, pimpinan ini juga sering melakukan hal yang dituduh. Itu kita nggak bisa bahas itu di sini. Ya, mungkin loh ya. Kita nggak bisa bahas itu di sini. Yang penting poinnya kan. Poinnya kayak gitu. Poinnya kan kalau ada orang kayak gitu ke kita atau orang tua atasan, ya diem aja. Atau nggak digubris kayak gini, ini aku gini sih sama orang tua gini ya, lebih ke arah gini, bapakku pengen aku kuliah lanjut pasca sarjana di UIN, aku pengennya tuh nggak di UIN, tapi bapak bilang di kampus lain, aku pengennya soalnya fokus ke linguistik modern kan, aku bilang udah kamu lanjut aja di UIN, ambil jurusan yang dulu yang S1. Ya udah, aku pikir nggak aku dengerin aja, aku biarin aja tuh sampai akhirnya orang tua aku minta penjelasan dari aku. Kenapa kok kamu pengen nggak ngelanjutin di UIN? Kenapa kok mau ambil linguistik modern? Aku jelasin segala macam. Dari sana orang tua aku ngasih penjelasan juga. Barulah kan ketemu kan. Sekalipun katakan itu top down memang ya, maksudku ayahku tetap ngasih keputusan bahwa kamu harus lanjut kuliah. Iya. Ya kan? Dan kalau aku bantah kan malah panjang kan. Akhirnya aku tetap ngelakuin itu terus dengan berbagai alasan yang kuat, sama-sama kuat. Aku punya alasan kuat, ayahku punya alasan kuat. Ketemulah kita pada satu titik ya yang mana aku harus milih pilihan ayahku. Gitu. Loh, berarti sama aja dong kamu mengamini tindakan itu. Enggak. Waktu SMA tuh aku pengennya SMA, ayahku pengen SMK. Marah ya waktu aku pengen SMK. Tapi ibuku nengah itu. Karena ya itu asasnya nggak bisa, kita obrolin dulu gitu. Nggak bisa orang tua tiba-tiba kamu harus gini, nggak bisa. Oh, iya. Terus anak juga tiba-tiba aku maunya ini, nggak bisa. Bener. Ya sama halnya kayak ini, nggak bisa tuh tiba-tiba si atasan tiba-tiba ngecat kamu kan, kamu gini ya, nggak bisa. Harusnya tanya dulu. Kalau memang si atasan punya kecurigaan nih, misal kamu ada upaya untuk melanggar aturan-aturan akademik, katakan, dengan bertemu si dosen tadi yang di bawahan tadi itu. Di kampus harusnya kan tanya dulu yang kamu udah perlu apa sama beliau, bukan kenapa karena ada apa istilahnya, ada dugaan bahwa dosen ini atau kamu itu melakukan pelanggaran akademik. Nah itu kalau emang mau menyelesaikan masalah. Tapi kalau tiba-tiba langsung nuduh, ya aku nggak bisa bicara lain ya, maksudku intinya salah gitu ya, nggak pas aja gitu. Nggak pas aja gitu kan. Kalau ngomong salah ya mungkin ya paham penganut pendekatan top down yang ngerasa gitu bro. Iya, soalnya gitu ya. Soalnya gimana ya, emang pendekatannya itu atasan itu yang membuat keputusan, yang bawah ngejalanin sesuatu. Nah kalau dilihat dari masalah yang kamu hadapi ini, kan dia nggak tahu tuh yang mau kamu lakukan apa sama si dosen bawahan ini atau si anggotanya ini, ya kan? Jadi dia resah kan, loh ini nggak ada settinganku nih, nggak ada keputusan dari aku. Sementara top down tuh harus ada keputusan dari manajemen ke bawahan, bawahan tinggal jalanin. Nah kalau kamu punya proyek lain ya wajar aja dia resah, cemburu karena ya mungkin dia ngerasa kayak apa yang dilakuin si Habil sama si bawahanku ini kok nggak ada komunikasi sama aku gitu. Ya wajar itu plus minusnya di akademik gitu. Enggak di pendekatan top itu plus minusnya sana. Kadang kalau pimpinan yang kurang cekatan atau apa gitu kan, kurang kreatif. Ya kayak gitu ya. Kayak gitu. Enggak ya kayak gitu pokoknya ya. Pasti gitu. Pasti gitu ya. Merasa ada kecemburuan. Merasa kehilangan aset. Tapi bohong.
kehilangan kehilangan orang kepercayaan, bisa kayak gitu. Padahal juga niat saya itu dekat sama semua dosen, itu kan hak saya juga kan. Terus juga saya juga berusaha menjalin silaturahmi. Oh iya, terus ini bisa kaitkan gini loh Gus. Nah, dulu juga sebelum kasus ini itu sudah dicap gitu, maksudnya sudah diberikan pengumuman kepada saya gitu. Gamanya gini, kamu pokoknya kalau diajak sama dosen lain jangan mau gitu. Oh, ya. harus sama dia. Sama doi. Harus sama doi gitu. Wah, parahnya kayak gitu. Itu jangan-jangan sama kamu. Coba sensor Mas ya. Ya kan, parahnya kayak gitu. Jadi dan ini laki-laki apa perempuan sipil? Ya pokoknya nggak laki-laki nggak perempuan, nggak bisa mendefinisikan aku. Gimana tuh? Ya pokoknya antara itu gitu loh. Yang nonton palingan ntar paham. Yang tahu aku gitu. Iya, yang tahu-tahu aja. Yang tahu-tahu aja gitu. Yang nggak tahu. Pokoknya ini kan hal yang maksudnya udah mengakar banget gitu kan di akademik gitu kan. Ini pokoknya sebelum menjabat jadi pemimpinan itu tiap ada mahasiswa, tiap ada seseorang yang dianggap mempunyai kompeten gampangnya. Aku nggak menganggap diriku ini kompeten, tapi mungkin punya potensi. Itu selalu dibilangin seperti itu. Potensi apa, Bil? Ya nggak tahu aku potensi. Ya pokoknya mungkin dong. Potensi gitu kan. Oke. Ketika ada itu udah dikasih info pengumuman terlebih dahulu. Pokoknya kita udah mulai disisipkan sebagai doktrin pasaan ya. Ya kayak tadi sih top down gitu kepada bawahannya. Yang bawah tinggal yang penting gue bikin konsep, lu jalan gitu. Ya, lo jalan gitu tanpa dijelasin apa-apa gitu. Hal inilah yang membuat si mahasiswa ini itu kehilangan channel gitu atau hubungan silaturahmi sama dosen-dosen lain. Kayak gitu. Paham nggak? Padahal kan mungkin kan kita Tuhan aja menganjurkan silaturahmi. Iya. Bener nggak? Apalagi manusia yang punya kepentingan politik. Begitu ya, Bil? Ya mungkin. Okay. Tapi kok dia mengharamkan silaturahmi dengan saya dengan anggota-anggota lain, dosen-dosen lain, kayak gitu. Itu gimana? Wah itu lain ya. Aku nggak mau jauh-jauh ke sana ya. Soalnya apa ya? Soalnya nyangkutnya parah gitu kan. Udah tepi jurang soalnya kan. Dari sini kalau buat aku ini udah tepi jurang banget. Soalnya aku baru lanjut bro di pasca bro. Tolonglah main aman dikit ya kan. Iya, aku malah tambah parah gitu. Tapi kan kamu udah mau selesai. Aku masih baru masuk loh. Ininya gini bro. Hierarki itu selalu ada di mana-mana ada. Hierarki ada, nggak bisa dihilangkan gitu. Ada hierarki kebutuhan ada, ya kan, hierarki di ini organisasi ada. Selalu ada itu. Cuman yang jadi masalah itu pelakunya. Ya. Ya kan ada upaya hegemoni kan. Hegemoni orang-orang yang punya potensi. Jadi mahasiswa yang punya potensi itu wacananya mungkin di kader, kemudian nanti bisa jadi top down-nya lebih kuat kan pendekatan top down-nya. Orangnya tinggal ngomong A, yang bawah makmuman adalah kita. Kan gitu kan. Biasanya kan seperti itu. Dan tapi itu parahnya, kalau gitu itu udah macok parah nggak sih? Ya gimana Bil ya? Aku nggak bisa ngomong yang lain ya. Maksudku fokusnya pada hierarki sama top down tadi. Persoalan yang ada di Indonesia dan itu terjadi di mana-mana. Bahkan di keluarga, di lingkup keluarga itu bisa aja terjadi loh. Bil. Bisa aja terjadi itu. Orang tua yang misal punya 5 anak, punya 10 anak katakan. Lihat aja dari 10 anak nih mana yang paling nurut. Biasanya itu diagung-agungkan sama orang tua. Sama disangsain gitu. Iya kan, sama orang tua itu. Berarti sama aja gitu ya. Kan? Enggak gini. Aja. Kalau gitu bisa aja manusia itu tidak mempunyai kebebasan. Ya enggak? Kalau menurutku. Kebebasan itu kutukan buat manusia, Bil. Kutukan buat manusia. Kebebasan itu kutukan. Kenapa? Kita akan selalu merasa bebas, tapi kita tahu bahwa ada aturan yang nggak bisa kita lepaskan. Gitu. Jadi aku ngerasa bahwa aku memanggil orang tuaku dengan sebutan panjenengan atau karena sekarang udah degradasi moral ya. Kadang aku ke orang tuaku itu pakai sampean dan orang tuaku ngerasa itu udah bagus. Cuman aku lebih sering daripada sampean itu kayak mama atau ayah. Jadi aku ayah mau kemana? Mama mau kemana? Mama tadi udah sarapan. Aku nggak pernah kayak sampean udah sarapan. Jarang banget kelepasan seperti itu jarang. Karena mungkin transisi ya. Bisa aku ngobrol sama istriku, tiba-tiba aku ngobrol sama orang tua kadang bawa sampeannya gitu. Tapi kalau ke orang tua aku lebih sering karena agak kikuk aja. Misal jenengan mau kemana ya? Aku kadang agak kikuk. Soalnya sama orang tua pakai bahasa Indonesia kan. Jadi pakai itu, mama mau kemana, ayah mau kemana. Nah, aku nggak merasa tertekan. Aku nggak merasa
Nggak bebas. Apa sih banyak aturan di luar negeri lo enak. Orang tua tinggal yayu gitu kan. Yayu. Tinggal ai mau kesini gitu kan. Aku nggak ngerasa tertekan karena menurutku ya yang bikin kita Indonesia itu, yang bikin kita Asia itu. Iya. Tapi adanya unsur kayak gitu ya, normatif gitu ya. Jangan dipakai, jangan dibuat alat dong. Kalau anak ke kita misalnya, ini kan karena aku udah punya anak ya. Anakku itu kadang ke aku gitu. Nggak tahu dia niatnya bercanda atau enggak. Dia kan masih 16 bulan kan. Dia bilang, "Nak," gitu ke aku. Karena aku kalau manggil dia, anak, gitu. Nak, Rati, nak, sini gitu. Enggak langsung, Rati, sini gitu. Atau enggak. Kenapa? Orang tua itu enggak mau dipanggil nama atau dipanggil sampean gitu. Itu karena kamu ini kurang ajar ke orang tua sampean gitu. Kurang ajar. Tapi faktanya kadang orang tuanya sendiri ke anaknya langsung. Iya kan? Iya, benar. Hati, sana ambilin ini. Sana sapu itu. Ini cuci. Tapi setelah dicucikan sama anaknya enggak ada terima kasih ya, Nak gitu. Padahal kalau aku lihat kakekku kakekku ini kalau minta tolong aku gitu. Wildan gitu kan. Kan dipanggil Wildan kan. Kakek atau abah panggil abah ambilin makan. Oh iya bah gitu. Masuklah aku ke dapur kan. Karena bertamu kan kakekku. Bawain makan. Setelah aku berikan makanannya. Makasih ya, Nak. Itu ternyata kata makasih itu berimpact besar gitu. Iya, itu. Nah, meskipun katanya Indonesia tuh hierarkinya kuat banget. Tapi ada jenengan buktinya orang yang lebih tua atau yang jauh di atasku ya kan. Itu loh masih ada rasa terima kasih. Oh iya. Benar. Kadang-kala itu mungkin kita atau generasi tepat di atas kita ya, entah boomer, entah apa namanya, generasi milenial. Kita kan masuk generasi Z gak sih? Gen Z. Kadang lupa. Kadang-kadang lupa kan, lupa kayak apa ya? Kayak dia tuh nggak tahu harus berterima kasih, nggak ngajarkan kita terima kasih, ya kan? Benar. Misalnya nyuruh-nyuruh, giliran kita yang misal kelepasan dikit aja, atau nggak sesuai dengan maunya dikit aja, mereka marah. Begitu angkatan-angkatan si pimpinanmu ini kayaknya seumuran deh sama ini, sama orang-orang. Bisa dikatakan itu mereka generasi baper. Are you stupid or something? Ya mungkin gitu ya. Mungkin gitu. Ya bukan berarti aku merasa bahwa setiap generasi ada celahnya ya. Tapi aku bilang bahwa kadang kita itu didikte dengan norma-norma yang dibuat oleh mereka, yang mereka sendiri itu nggak pakai. Bener emang. Kayak kasus tadi sih. Kayak kasus tadi itu si pimpinan ini kepada kamu, ke aku ke itu. Dengan gampangnya, dengan entengnya kayak gitu kan. Tapi ketika ada yang melakukan hal yang serupa kepada dia nggak marah. Kan benar, gitu kan? Benar. Aturannya simpel aja. Kalau kamu ngelakuin itu ke orang lain dan orang lain ngelakuin kamu juga harus mau. Kamu harus nerima. Kan gitu kan? Dan ketika orang lain parahnya gini. Ketika orang lain itu melakukan hal dari tadi parahnya gini, separah apa sih dosen itu? Emang parah banget. Parahnya gini lagi. Jadi ketika kita itu melakukan hal yang sama, dia itu menggunakan embel-embel apa? Akhlak. Oh ya. Parah kan? Ada. Biasanya ini lagi Bil. Selain akhlak adat ini nih apa ya? Ridho. Iya ridho, ya kan? Gitu kan? Ya, aku dukung suamimu. Aku nggak ridho loh kalau kamu gini. Ridho kalau kamu gini gitu. Kok jadi ridho ini kok jadi kayak pedangnya? Kayak pedangnya. Tongkatnya Fir'aun ya. Iya, bener ya. Kamu kalau nggak nurut, nggak ridho loh. Ilmu mati. Nggak ridho. Parah. Iya. Parah kayak gitu. Ya emang susah di Indonesia ini. Ya yang bisa ngelakuin, yang bisa ngubah itu kita, generasi kita. Tapi ya benar generasi kita itu bisa merubah. Tapi kalau masalah kasus kayak gitu apa harus dibiarkan gitu? Nah makanya aku bilang kalau misal kita nggak bisa, kita nggak bisa nih sekarang. Karena kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Ya kita harus masuk spot-spot penting itu tadi, misal pimpinan itu tadi. Kita harus bisa jadi pimpinan itu tadi nantinya. Susah itu. Ya gini Bil, kamu nggak terima tapi nggak mau jadi di sana, ya aneh kan? Soalnya susahnya bukan kayak gitu. Tahu kan pimpinan itu biasanya mainnya apa? Ya gini Bil, aku kesampingkan dulu lah. Aku kesampingkan dulu unsur-unsur selain ini ya, selain fokus pada menyelesaikan masalah ini. Ya artinya aku ambil yang sederhana aja lah. Itu kan terlalu luas ya. Kalau ngomong pimpinan ini kan urusan orang banyak, orang tua lah misal kita kesel nih orang tua kita asal nyuruh, ya kita ke anak jangan asal nyuruh, kan gitu Bil. Terus sekarang kita kesel nih orang tua asal nyuruh, kita ke anak juga gitu. Misal aku ke Rati nih, Rati ambilin Cici makan gitu kan. Kesel. Rati ambilin Cici minum, Rati bikinin Cici kopi, ya kan
Apa gitu? Apa bedanya kita sama yang melakukan itu ke kita? Kan gitu. Ya mungkin beberapa orang nggak seberuntung ya. Aku merasa aku beruntung banget karena ayahku itu kalau minta tolong ke aku, beliau itu selalu minta tolong loh. Serius. Kayak telepon ya. Nah, kamu di mana? Aku di Merjosari ya gitu kan. Ngapain? Nggak ada sih ngopi. Bener nggak repot? Nggak. Bisa minta tolong nggak? Ini itu didikan yang bagus itu wah aku ini rare banget gitu loh. Aku beruntung banget bisa kan dari orang tua pun juga nggak gengsi atau nggak gengsi untuk minta tolong ke anak. Meskipun itu nggak sama dengan mamaku kan. Kalau mamaku itu langsung Wildan ambilin ini. Tapi aku nggak merasa bahwa aku tertekan banget gitu. Artinya menurutku mungkin itu kurang cocok atau kurang pas kalau diberikan ke generasi setelahku, ke anakku mungkin. Karena mungkin rawan dibantah atau gimana. Jadi ya gimana caranya? Ya aku pakai pola yang ayahku pakai. Apakah pola yang dipakai mamaku jelek? Enggak juga, itu tergantung kita yang bisa nerima. Iya, kalau aku bisa nerima, soalnya banyak kan orang-orang yang masih bisa nerima itu sama ibunya atau sama bapaknya. Le, jupukno iki, le ambilkan ini. Nduk, tolong jemurannya. Nduk, jemurane dintasi gitu kan. Nduk, ayo ini. Banyak yang masih bisa nerima itu. Gitu. Nah, untuk yang nggak bisa nerima, ya yang aneh itu yang di akademis kok bisa masih kayak gitu, itu aneh. Kan gitu kan. Ya, senjatanya juga berkaitan dengan agama lagi. Ridho, Allah itu. Wah, itu parahnya deh. Ya, itu sih resikonya kuliah di akademis. Kuliah di UIN.